Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asih Ngawi. Nah, di video kali ini saya mau sharing ya, gimana sih detik-detik rasanya menginjakkan kaki ke rumah sang majikan. Oke, sobat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus ya. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan sharing ya pengalaman saya. Mbak, gimana sih rasanya pertama kali memasuki rumah majikan ya? Itu bakalan grogi banget teman-teman. Karena apa? Yang pertama kali kita itu datang dari Indonesia ke Singapura, kan sudah pasti kita di situ akan bertemu dengan keluarga majikan yang baru. Sudah pasti akan disambut entah itu dari pihak keluarga mem atau pihak keluarganya ser, atau mungkin dua-duanya ya sudah ready ataupun sudah siap ya, karena mungkin sudah ngomong hari ini pembantu saya akan datang dari Indonesia. Nah, dari situ mereka semua akan ngumpul ya dan akan memperkenalkan. Ada juga yang nggak ada seperti itu, yang biasa-biasa saja itu ada ya. Tapi nanti setelah kalian sampai di rumah majikan teman-teman, pasti kalian bakalan dikenalin ya. Ini anak saya yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya, itu dari mem ya. Mungkin kalau mem kalian itu anaknya ada 4 atau anaknya ada 2. Terus tentang kamar-kamarnya ya. Kamar-kamar nanti akan ditunjukkan, ini kamarnya siapa, mungkin ini kamarnya mem, ini kamarnya ser, ini kamarnya akung, ini kamarnya ama. Nah, nanti akan juga dikasih tahu. Terus kalian juga bakalan dikasih tahu nanti kamu tidurnya di sini ya. Beruntung sekali misalkan kalian mendapatkan kamar pribadi sendiri ya, karena di sini tuh ya ada sih yang tidurnya itu masih di ruang tamu ya. Karena kemarin juga ada yang nge-DM saya, Mbak, saya itu tidurnya di ruang tamu. Sebenarnya saya sih merasa nggak selesa, akan tetapi mau gimana lagi. Tunggu sebentar ya teman-teman, karena di sini ya bukan hanya kalian sendiri yang tidurnya di ruang tamu ya. Saya punya teman kerja di Singapura itu sudah 16 tahun ya, itu tidurnya di ruang tamu. Tapi mbaknya bisa bertahan segitu lama, karena apa? Dari rasa apa ya, bisa dibilang kebiasaan ya. Karena kalau kita sudah terbiasa seperti itu sudah nggak akan menjadi masalah buat diri kita ya. Seperti itu. Yang penting tuh teman-teman, kalian misalkan nih nggak dapat kamar sendiri ya, kalian yang penting di situ tuh merasa nyaman. Nyamannya bagaimana? Majikan baik, pekerjaan ringan ya, majikan kalian tuh nggak rewel ya, pokoknya majikan kalian tuh nggak banyak komplain ya. Karena di sini juga kemarin ada yang nge-DM saya, Mbak, kenapa ya saya itu kerja begini salah, kerja begitu salah. Memang awal mulanya ya, buat teman-teman semuanya di sini, saya ini berbagi ya, ataupun sharing, bahwasanya untuk kalian baru pertama kali ya join ataupun datang di rumah majikan, itu nggak bakalan kalian langsung akan diterima begitu. Kalian akan mulus menjalani pekerjaannya dengan mudah, enggak. Pasti kalian ya bakalan menemukan banyak sekali ujian, masalah ya. Dari situ saya sudah ngomong dari awal ya, bahwasanya di Singapura ini mental kita harus kuat, Mbak. Kalau mental kita nggak kuat, kita bakalan gagal. Terus apa yang terjadi? Kita bakalan pindah majikan ataupun bisa dibilang transfer. Mungkin kurang dari 1 bulan kita sudah nggak betah. Karena apa? Dari situ kan kita masih perlu waktu teman-teman. Yang namanya kita baru masuk di rumah majikan, baru pertama kali, kita butuh kenalan ya, mengenali sikap, mengenali sifat antara majikan dengan kita, antara keluarga majikan dengan kita. Itu semua nggak mudah, semua butuh waktu teman-teman ya. Saya aja yang dalam waktu 1 tahun itu masih ada ya, 1 tahun, padahal 1 tahun itu masih ada cekcok teman-teman, masih ada nggak cocok ya.
Tapi saya bertahan, karena apa? Saya mikir, nanti kalau saya pindah, nanti kalau saya transfer, harus dikenakan potongan lagi oleh agent. Terus sayang kan, kita di sini sudah menerima gaji penuh. Kenapa harus pindah? Tapi bukan masalah dari diri saya sendiri ya teman-teman. Di sini untuk teman-teman juga ya. Meskipun kalian masih dalam tahap potongan gaji, itu apalagi yang dari Indonesia ya, dari PT itu kan biasanya potongan antara 6 sampai 8 bulan ya Mbak. Nah, seperti itu tolong sebelum masa finish potongan berakhir ya, jangan sampai kalian itu pindah-pindah majikan Mbak. Yakin. Sayang banget nanti kalau mbaknya itu minta pulang ke agent ya, nanti yang terjadi malah tambahan potongan bisa 2 bulan atau bahkan 3 bulan, tergantung mbaknya itu berapa lama numpang di rumah agent ya. Karena di sini nggak ada yang gratis loh Mbak ya, semua di Singapura ini nggak ada yang gratis, semuanya bayar. Oke, so dilanjut ya teman-teman. Misalkan nih nanti setelah sampai di rumah majikan ya, sudah pasti kalian akan ditanya oleh ama, oleh akong ya, nama kamu siapa? Misalkan nih yang akong amanya bisa ngomong bahasa Melayu, pasti akan ditanya seperti ini, awak punya nama siapa? Kayak gitu. Bahasa Melayu itu nggak ada jauhnya sama bahasa Indonesia ya teman-teman, cuman sedikit perbedaannya. Oke, so ditanya lagi, awak sudah nikah apa belum? Setelah itu ditanya lagi, awak sekarang umur berapa? Itu akan ditanya seperti itu, misalkan ya, ditanya oleh akong atau ama. Tapi kalau mem sama sir kayak gitu tuh biasanya sih ngomongnya pakai bahasa Inggris ya, terkecuali kalau majikan kalian itu orang Melayu ya, pasti akan berbicara ataupun ngomong dengan bahasa Melayu dan kalian pasti paham banget kok ya. Di sini yang namanya bahasa Melayu nggak jauh beda dengan bahasa Indonesia Mbak, jadi nggak perlu khawatir ya, nggak perlu kalian itu merasa minder ya. Aduh, nanti bagaimana setelah sampai di rumah majikan nggak bisa bahasa Inggris ya. Di sini buat teman-teman ya, mungkin ya kalian itu lulusan SD ya, masuk ke PT-nya kan harus minimal ijazah SMP. Kan ada tuh yang ditembak ya, ataupun nembak, ataupun dibantu oleh sponsor kayak gitu. Itu kan bahasa Inggrisnya sudah pasti minim banget, dan di situ kalian mungkin dalam belajar bahasa Inggris juga susah banget untuk menangkapnya kan, kayak gitu. Jadi di situ kalian bisa ngomong ataupun ya mintalah sama petugas yang ada di kantor PT tersebut ya, minta dicarikan majikan Melayu saja karena bahasa Inggris saya itu minim banget kayak gitu ya. Tapi ada juga sih ya yang lulusan SD itu kan juga ada di sini sudah di Singapura saat ini ya. Itu ijazah SMP-nya juga nembak ya, karena nggak ada cara lain ataupun nggak ada solusi ya agar bisa masuk ke Singapura. Itu memang ada ya, seperti itu sudah dibantu oleh sponsor kayak gitu ya teman-teman. Jadi setelah sampai di Singapura itu kan mbaknya sharing sama saya kayak gitu. Terus akhirnya ya pelan-pelan mbaknya bisa ngomong bahasa Inggris kok, meskipun mbaknya ini lulusan SD ya. Di sini teman-teman kalian nggak perlu kecil hati ataupun khawatir ya. Aduh gimana nanti saya kan padahal belum bisa bahasa Inggris. Terus gimana nanti kalau berhadapan dengan keluarga majikan, kalau misalkan ditanya sama majikan itu bagaimana menjawabnya. Kalian jangan takut ya. Yang penting kalian yang pertama ya, yang kalau buat saya pribadi itu kalian punya niat kerja ya. Kalau soal bahasa itu nanti bisa mengikuti pelan-pelan, kalian pasti akan bisa ngomong kok Mbak ya. Dulu saya juga seperti itu ya, saya nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, tapi alhamdulillah pelan-pelan saya bisa ngomong bahasa Inggris. Oke, so tentang HP nih buat yang masih pemula ataupun yang masih masih fresh ya, apakah tentang HP itu dibatasin Mbak, ataupun setelah jam istirahat kita bisa pegang HP? Nah jawabannya terserah ataupun tergantung dari majikan masing-masing ya Mbak, karena di sini misalkan nih yang masih baru itu kan kadang majikan berpikir ya, nggak usah dikasih HP terlalu banyak, karena apa? Nanti kerjanya itu
malah teledor kayak gitu, karena masih baru, harus beradaptasi, harus bisa yang namanya bekerja dulu ya, seperti itu. Terus misalkan nih kalian berada di rumah majikan itu sudah lama, kalian bisa ngomong ya, "Mem, saya butuh HP." Tapi di sini bukan berarti kalau saya dikasih HP saya akan sebebas mungkin bermain HP, enggak ya. Jadi kalian harus berani speak up teman-teman ya, harus berani ngomong di depan majikan. Yang penting kalian tuh jujur ya, kalian punya rasa tanggung jawab dalam pekerjaan kalian, terus kalian punya inisiatif di rumah majikan ya. Jangan sampai kalau sudah dikasih HP nanti kalian terus akhirnya lupa ya, karena di sini kan sudah yang namanya viral ya, yang namanya ini aplikasi TikTok ya untuk hiburan ya. Tapi kalau nanti kalian sampai di situ main TikTok, terus sampai kalian itu nonton HP itu berlama-lama, mungkin majikan juga nggak bakalan suka ya Mbak. Karena saya pribadi nih, saya meskipun dikasih kebebasan HP, tapi di sini saya bukan berarti seenak saya sendiri ya. Terus dalam waktu pagi sampai malam tuh pegang HP, telepon sana, telepon sini, itu nggak ada Mbak ya. Saya fokus dalam bekerja, karena yang ada dalam hati saya itu karena satu, yaitu rasa tanggung jawab ya. Karena di sini majikan saya sih juga nggak suka ya. Saya juga tahu sendiri, saya bisa lah yang namanya membaca raut muka dari orang tuh tahu lah ya, karena di sini kan kita kan dibayar ataupun digaji ya Mbak ya. Misalkan kita itu di depan majikan terus kita mainan HP, itu sesuatu bagi saya yang benar-benar nggak pas ya, kayak gitu. Jadi di sini saya itu bisa menempatkan waktu kayak gitu. Misalkan mau telepon keluarga itu malam, di saat jam istirahat itu kan sudah bebas, itu kan jam istirahat kita, itu waktu yang tepat untuk ngasih kabar ke keluarga yang ada di Indonesia ya, seperti itu. Oke, so kita lanjut lagi. Setelah kalian nanti finish potongan, atau di sini stop dulu ya teman-teman. Dalam masa kalian masih potongan gaji, apakah gaji itu bisa ditransfer ke Indonesia Mbak? Iya bisa, kenapa enggak? Kalian masih terima misalkan nih, sisa potongan kalian itu satu bulannya ada 90 atau ada 80 dolar, atau mungkin cuman ya 50 dolar, itu masih bisa dikirim ke Indonesia. Misalkan nih yang belum tahu cara ngirimnya itu bagaimana ya, itu ada Mbak, di pasar-pasar tuh banyak ya. Di situ kalian tanya, mungkin kalian yang tinggalnya di apartemen ya kayak gitu, atau tinggalnya di kondo, di banglo, terserah ya. Yang penting kalian tanya sama temen, mungkin kalian jumpa dengan temen yang ada tempat tinggalnya berdekatan dengan kalian ya, tanya, "Mbak, di sini tuh kalau mau kirim uang ke Indonesia gimana? Ataupun di mana ya," kayak gitu. Sudah pasti kalau kalian kirim itu teman-teman, kalau yang di pasar-pasar ya, saya kan juga pernah kirim uang di pasar ya. Waktu itu kan benar-benar saya nggak dapat libur, jadi terpaksa saya kirim uangnya itu ke pasar, karena ini kan juga kebutuhan keluarga sangat penting sekali kayak gitu, jadi harus dikirim saat itu juga kayak gitu. Jadi di pasar itu nggak perlu yang namanya work permit ya, cukup nama yang akan dikirim sama nomor rekeningnya ya, seperti itu. Oke, so nanti kalau teman-teman juga kepengen yang namanya kirim uang di pasar-pasar itu ada. Tapi kalau yang lewat Western Union dan juga yang di bank-bank seperti yang ada di City Plaza itu ya, kalian wajib bawa work permit ya Mbak, bukan paspor, tapi cuman work permit saja. Itu memang penting sekali, itu yang akan ditanyakan ya. Apalagi mungkin yang baru pertama kali, belum ada 1 bulan, itu mungkin work permitnya belum jadi. Jadi kalian nunggu work permitnya sudah jadi, barulah kalian bisa kirim uang ke Indonesia. Mungkin ya seperti itu, karena kan kalian juga harus menunggu sisa potongan sampai 1 bulan ya. 1 bulan itu 50, 1 bulan 50 dikumpulin.
ini dikumulin, mungkin 4 bulan atau 3 bulan kalian sudah bisa kirim ya, meskipun sedikit ya, nggak apa-apa, yang penting kalian bisa kirim kayak gitu. Terus di sini yang masih potongan gaji, jangan terlalu terlena dengan pakaian yang ada di pasar-pasar ya Mbak, karena sih saya sendiri kalau ke pasar itu juga wah seneng banget lihat baju-baju, celana-celana kayak gitu kan buat harian kayak gitu kan. Di sini kan di Singapura saat ini kan sedang cuacanya panas ya, terus saya suka banget melihat celana-celana panjang murah yang 5 dolar ada, yang 8 dolar pun juga ada. Tapi kan saya juga berpikir lagi, kebutuhan yang lain juga masih banyak, padahal teman-teman baju saya tuh di sini banyak banget ya. Cile sombong banget, sebenarnya bajunya banyak teman-teman, tapi saya tuh sukanya memakai baju yang sama kayak gitu, nggak tahu kenapa ya, karena kadang saya beli 2 celana itu dari sananya ya, dari tokonya itu sudah kelihatan bagus banget, tapi setelah di rumah dipakai ternyata kebesaran. Ya Allah, akhirnya ditumpuk ya, disimpan, nanti kalau sudah pulang ke Indonesia aja dipaketkan kayak gitu ya. Oke, so lanjut teman-teman, misalkan nih masa potongan kalian kan sudah selesai, nah kalian akan menerima gaji penuh. Nah dari situ kalian akan bersemangat, tambah semangat lagi. Kenapa Mbak? Iya, karena masa potongan sudah selesai. Pasti kalian akan bikin status di Facebook ya. Ini rata-rata yang saya selalu temui ya, selalu saya jumpai di Facebook itu. Wah, ini bulan terakhir ya potongan gaji. Pokoknya bulan depan sudah gaji penuh, itu pasti berbunga-bunga rasanya ya. Karena memang seperti itu yang kita nanti-nantikan ya teman-teman. Kita itu bekerja dari nol ya, kita ibaratnya susah-susah dulu lah ya, terus kita tinggal panennya, tinggal memanen hasilnya ya, seperti itu. Jadi dari situ kita akan merasa lebih semangat lagi, terus akhirnya bangkit ya, akhirnya kita ingat dengan tujuan kita ya, setelah ini saya mau tabung, terus nanti akhirnya kan mau beli ini. Pasti kalian punya cita-cita lah ya, yang namanya orang bekerja di luar negeri itu pasti punya cita-cita, entah itu mau beli rumah, entah itu mau kepengen beli apalah ya, entah itu mau besarin anaknya mau kuliah atau apalah. Di sini macam-macam ceritanya ya, karena juga saya punya banyak teman di City Plaza itu juga ceritanya bermacam-macam ya. Di sini ada yang sampai 25 tahun teman-teman di Singapura ya, 25 tahun, tapi bukan satu majikan, pindah-pindah. Tapi yang terakhir karena dia merasa nyaman, jadinya dia di majikan yang terakhir ini terlalu lama kayak gitu. Oke, so lanjut di sini teman-teman. Misalkan nih kalian tadi kan sudah panen ya, sudah menerima gaji penuh kayak gitu. Jangan lupa buka rekening pribadi ya. Namanya itu Bank BNI Mbak, yang ada di City Plaza ya, nanti ada di lantai pertama di dekatnya toilet. Oke, persyaratannya cukup bawa work permit, paspor, dan uang 110 dolar ya, murah banget. Jadi nggak perlu bawa kartu KPIS, nggak perlu Mbak. Apakah bisa bank ini kita bikin M-bankingnya Mbak? Ya bisa, kalian pokoknya datang langsung ke City Plaza, di sana kalian tanya sendiri, kalian bakalan dijelaskan semuanya sama petugas yang ada di Bank BNI tersebut ya Mbak. Oke, kan misalkan kita di sini bekerja ya dalam waktu 2 tahun nih, potongan misalkan 7 bulan atau 8 bulan, nah itu ada sisa berapa bulan? Sudah pasti kita tiap bulannya juga harus ngirim ke keluarga itu. Kita jangan dikirimkan semuanya teman-teman, karena apa? Kalau uang itu kita kirim semua tiap bulan, itu bakalan habis. Kita mencarinya dengan susah payah, kita mencari uang di luar negeri ini kita benar-benar penuh dengan perjuangan. Karena apa? Kadang kita masih kena marah, kita kadang masih kena komplain, kadang majikan nyuruh begini tapi masih salah, katanya begini salah, begitu salah. Terus bagaimana? Terus ada lagi, kadang-kadang kata-kata majikan itu membuat kita sakit hati. Benar apa enggak? Yang sudah sampai di Singapura.
ya. Untuk itu buat teman-teman semuanya ya, jangan lupa untuk menabung ya, agar kalian nanti misalkan sudah finish kontrak ya, mau pulang ke Indonesia, misalkan wah saya di majikan ini saja sudah empet-empetan ya, misalkan sudah benar-benar yang namanya bertahan 2 tahun kepengen pulang ke Indonesia, tapi kalian lalai, kalian lupa waktu itu kalian nggak nabung. Uang berapapun kalian kirim, setelah kalian pulang ke Indonesia, akhirnya uangnya habis. Terus apa yang terjadi? Pasti kalian akan proses lagi masuk ke Singapura, atau mungkin bahkan ke negara lain, misalkan Hong Kong atau Taiwan. Karena dari Singapura kalian bakalan berpikir, kepengenlah mencoba gaji yang lebih besar ya. Tapi kalian harus tahu ya, bahwasanya di Hong Kong dan di Taiwan itu ada musim dinginnya ya Mbak. Karena saya sendiri juga pengalaman ataupun ex dari negara Taiwan ya. Saya benar-benar yang namanya sudah nggak sanggup ya kerja di Taiwan, karena saya benar-benar nggak kuat dengan musim dingin yang ada di Taiwan ya. Itu sangat menyiksa Mbak. Karena apa ya, kalau musim dingin itu datang ya, itu kaki pecah-pecah, tangan pecah-pecah, itu bibir ini semuanya pecah-pecah, saya nggak bisa kerja, susah banget. Dan akhirnya dalam waktu 1 tahun saya pulang, teman-teman, saya pulang dari Taiwan, terus proses ke Singapura sampai saat ini ya, seperti itu. Yang namanya rezeki itu sudah ada yang ngatur, kita nggak perlulah nguwoyo ibaratnya ya, kita nggak perlu yang namanya kepengen lah dari Singapura nantinya aku mau proses ke Taiwan lah, kepengen cari gaji yang besar. Jangan berpikiran gaji yang besar itu nggak ada resikonya ya Mbak. Sudah pasti gaji yang besar itu akan ada resikonya. Resikonya juga besar Mbak ya. Apalagi di Taiwan kan yang itu kerjanya jompo-jompo semua. Kita harus ngangkat. Kita harus, kalau nggak kuat ya Mbak, punggung kita. Yang jadi sasaran itu punggung kita. Dan di sini buat teman-teman semuanya ya, pokoknya saya selalu memberikan support serta dukungan, karena di sini saya sendiri ya seperti inilah teman-teman keadaan di Singapura ya. Saya nggak pernah yang namanya selalu ngasih iming-iming bahwasanya di Singapura ini enak, di Singapura ini pokoknya benar-benar yang namanya surganya Mbak TKW, nggak ada. Itu hanya di luaran sana ya, yang saat liburan saja. Tapi kalau sudah masuk di rumah majikan, tetap kita fokus bekerja, kita pikirannya bekerja, kadang kita juga tertekan ya, tapi sabar, insya Allah kalau kita bisa sabar, semua akan indah pada waktunya, Cile ya, seperti itu. Oke teman-teman, dan buat kalian semua yang saat ini sedang proses ya, ada di PT, atau mungkin kalian menunggu di rumah, atau kalian langsung menghubungi agent yang ada di Singapura, di sini saya mendoakan semoga diberikan kelancaran, kemudahan ya, semoga kalian segera mendapatkan majikan yang baik, semoga bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun ya. Pokoknya berdoa buat teman-teman semuanya, kalian harus semangat dengan tujuan awal bahwasanya kalian bekerja ke luar negeri itu sudah pasti ingin merubah nasib ya. Semoga saja kita bisa bertemu, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.